سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسرار آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai istirahat. Tadi sebentar. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Talibul ilmi tafsulahu akhirnya. Ikut ada. Ini sudah belum? Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi utawi adapun wong kang golek ilmu, orang nyari ilmu, tafsutu iku beber, ialah membeber. Beber lahu bagi talibul ilmi al malaikatu sopo poro malaikat. Beber ajnihataha ing sayap-sayapi malaikat, ridwan karena ridho, karena senang, bima dengan apa ya dulu kang golek ya talibul ilmi. Ini cowok-cowok rasanya saya talibul ilmi adapun orang yang mencari ilmu, tafsutu ialah membeber, tafsutu ialah membeber, lahu bagi orang mencari ilmu, talibul ilmi bagi orang yang talibul ilmi maksudnya al malaikat itu siapa? Poro malaikat, bukan hanya satu. Poro malaikat itu jamaknya malak, mufradnya malak. Malakun malaikat, malakani malak, malaikat. Poro malaikat, bukan hanya satu. Ajnihataha kepada sayap-sayapnya. Malaikat itu punya sayap. Ajnihatin salat di Quran ada. Ridwan karena ridho, karena rela, karena senang. Bima yaqrubu, bima dengan apa? Dengan barang. Yaqrubu yang mencari iyo talibul ilmi. Rawahu bin Qasim an Abi Hurairah. Terjemah bebasnya adalah orang yang cari ilmu itu dihormat malaikat. Malaikat bukan hanya satu. Jadi Anda mulia, baik-baik, apa namanya, turun kepada Allah, jangan mencari ilmu dan moral. Makanya Nabi mengatakan, inni bu'itsu mu'alliman. Aku diutus kepada kau sekalian mu'allim, sebagai mu'allim. Antum jangan merasa minder dengan menjadi mu'allim itu. Mulia walaupun mungkin orang mencibir. Oh jago dulu, oh sudah kan apa asalkan di hadapan Allah mulia, apalagi mengajar, mengamalkan. Walaupun tidak populer di koran, tak viral, tapi viral di hadapan Allah. Man 'alima
wa 'allama wa 'amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardi. Itu hadis sahih. Barang siapa yang punya ilmu dan mengajarkan dan mengamalkan ilmunya, yud'a 'aziman, dipanggil, diceluk sebagai orang yang besar, hebat, agung, fi malakutis samawat, di pelataran langit dan samawat. Walaupun tak terkenal di dunia, tak apa terkenal di langit. Alhamdulillah. Coba malaikat tafsuh ajnihata, mulia, bukan di atas karpet merah, di atas sayap malaikat. Tanamkan itu biar penjenengan tidak minder dan barakah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini syaratnya ya, man ja'ahu ras ajaluhu wa huwa yaquluhu al-'ilma laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwwati. Hadis kedua, rawahu Tabrani fil Awsat. Di kitab penjelasan tidak dijelaskan takhir-takhirnya itu lengkap dan sahih. Man ja'ahu utawi sapane wong, adapun barang siapa ja'ahu ialah datang hu kepadanya man itu. Apa yang datang? Ajaluhu, ajalnya. Datang ajal, meninggal maksudnya. Wa huwa hari utawi yaman yaqulul ilma, itu golek mencari yaman al-ilma kepada ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dalam lingkungan begini ya. Laqiyallah, moko jawabnya man, maka laqiyah bertemu siapa man Allah kepada Allah. Kita akan di akhirat. Walam yakun bainahu walam, dan tidaklah ada orang-orang ada orang-orang ada bainahu, ia tetap di antara man wa bainan nabiyina, dan di antara para nabi, illa kecuali darajatun nubuwah. Ini isinya apa? Satu derajat kenabian. Saya ulang, man adapun siapa ialah datang iku nekani yang man, ajaluhu opo ajale yang man, waktu matinya, wa huwa ali itu yang man yaqulul ilma, ialah mencari yang man al-ilma kepada ilmu, laqiyah, maka ketemu yang man dengan siapa? Allah, kepada Allah. Walam alih orang-orang tidak ada bainahu, itu tetap di antara Yaman wa bainan nabi, dan di antara para nabi, illa kecuali satu derajat kenabian. Barang siapa ketika mencari ilmu wafat, mati, maka posisinya harus satu derajat di bawah kenabian. Satu derajat. Jadi di surga itu kan berlapis-lapis. Nuhu alam biya mursalihah, itu di bawahnya dong. Amin ya rabbal alamin. Posisi yang sangat tinggi di akhirat. Bisa kembali lagi ojo minder. Sebab sekarang itu yang namanya hebat adalah orang yang bertanya banyak, pangkatnya tinggi, gayanya sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma
rendah dikatakan dunia. Mal'unatun itu dilaknat. Maksudnya kan ay mub'adatun anillah, artinya dijauhkan dari Allah. Dunia semata, dunia semata. Wa mal'unun nabiya, lagi mal'unun di mana ma'o pemabar fiha kan ono tujuh dari saya terlaknat, jauh dari Allah, tak dilirik oleh Tuhan. Ilah ada ilahnya, zikrullah, zikir dan pangeran. Artinya dunia ini kalau lepas, tidak ada kaitan zikir dan Allah, nilainya adalah apa? Jadi kalau ingin dunia ini kita berharga, sepeda kita semua gunakan untuk zikir kepada Allah, baru bernilai akhirat. Dan ada lagi wa ma wala ay wa ma yuqarribu, dan apa yang bisa mendekatkan kepada Allah, berdakwah, apapun segala sarana yang bisa mendekatkan kepada Allah, itu nilai akhirat. Jadi tinggal hitung kan, sepeda, mobil, sampian apa semua makanan ini bisa bernilai kalau satu diorientasikan dikit kepada Allah dan diorientasikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun namanya, asal-asal dengan cara yang benar. Mangan untuk diniati, saya mangan untuk ibadah kepada Allah, kekuatan energi, kekuatan untuk berdakwah, untuk melatih umat itu. Kalau tidak, manuna misalnya enggak. Wa aliman, ini ataf ya, ini mustasna ini. Atau aliman, orangnya ngerti, yang ngaji, yang belajar. Au muta'alliman, atau orang mulan, pasti benar. Jadi dunia itu digunakan untuk ta'allum, untuk belajar, ngajar. Baru nilai dunia ini tidak dunia semata-mata terlaknat jauh, tapi menjadi nilai akhirat. Makanya penjenengan jangan sampai ada ruang dalam diri kita bahwa dunia itu untuk senang-senang. Jangan sampai ada ruang. Kok orang senang lah? Oke, saya enak. Jangan. Kalau menaruh untuk ibadah kepada Allah, begini, sama dengan tidur. Tidur tidak istirahat, tapi kalau tidur digunakan untuk istirahat, untuk bangunnya, untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud, untuk mulak, jadi akhirat, jadi perantara. Jangan lepas. Itu yang katanya hadis min amalin min a'mali dunia yusiru bi amal akhir bi husnin niyyah. Berapa banyak hadis ini saya nanti kita kali mu'alim, berapa banyak amalnya dunia tapi menjadi akhirat karena niatnya baik. Itu oleh tunjuk, bertemu, mencari sepeda, mencari beca, tunjuk, tapi niatnya baik. Apa? Dari si Allah nyukuri ini macam-macam. Kalau ada saya mau sedekah macam-macam, saya untuk moral akhirat. Tapi yang paling miris kebalikannya, terus hanya di situ wa kam min amalin min amalil akhirat, berapa banyak amal akhirat yaitu di akhirat, berdakwah, pidato, macam-macam, tapi menjadi amal dunia dengan isu ini yang kata jeleknya ya. Ternyata tujuannya berdakwah untuk popularitas, biar orang kagum, ya, biar hebat, biar pakai kang sarana kafe dari kiai terkenal. Awas berat, itu dalam ilmu tasawuf dikatakan maghrur, terpedaya. Maghrur, terpedaya, tertipu orang. Maghrur,
fil khair. Perangkap setan dalam kebaikan tapi untuk kejelekan. Api, gawat, surbanan, jubah. Alhamdulillah nih. Saya ketepatan baca Minhajul Abidin sama Asabri. Ketepatan setan itu Allah Akbar. Bahwa dalam diri manusia itu ada dua bisikan. Lammatun bil malak, lammatun lis syaitan. Yang malak itu namanya murni, jadi bisikan malaikat. Kebaikan toh. Ada namanya lemah syaitan, bisikan syaitan, namanya waswas, pengganggu. Makanya kita berdoa alladzi yuwaswisu fi sudur. Ini bisikan. Kita tiap hari diikuti dengan itu. Waqala ibnu Adam fi udunaini. Ini satu. Kalau dalam bahasa Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jahatnya diilhamkan fa'alhamaha, diberi ilham, diberi inspirasi orang itu adalah fujuraha, jahatnya setan, wa taqwaha, takwanya malaikat. Ini jahat. Kita berada dalam dua tantangan ini, dua balik. Nah, tadi pas kebahagiaan bab khawatir, bab bisikan gerakan hati. Setan mengajak kejelekan, tapi setan itu pintar. Ada dua cara antara lain. Pertama adalah ngajak baik, tapi mengejar yang mafdhul, mengejar yang fadil. Tapi begini, umpama panjenengan orang semangat, menakib semangat, pengajar semangat, tapi meninggalkan subuh, selawatan semangat, jamaah itu setan. Semangat kayak, pakai pasukan, tapi yang fadil ditinggal. Menjadi mafdhul, tapi yang fadil ditinggal. Paham? Ini perangkap setan apa bagus? Bagus ya. Apa? Belum tak istiqomah selawat ada tapi sempurna apa ya? Yang kedua, bagus tampilannya Allah ya. Ini tadi saya baca. Tapi orang yang terjebak dalam penyakit batin, ria, ujub. Ini tak tahu ini. Bayangan tidak tahu untuk mendeteksi, hanya ciri-cirinya ada ujub, bangga diri, saya terjebak dengan hablu ururi syaitan. Dalam bahasa Qur'annya yuhsinuna annahum yuhsinuna wa hum bil akhsarina itu Imam Ghazali tapi dia pernah baik, hebat, berjuang tapi terperangkap ini dalam kejelekan apa? Kriya, naudzubillah min